Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran PPKN untuk kelas 8 Sekolah Menengah Pertama. Saya akan membahas bab 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. A. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pada akhir sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila. Lalu, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Bagian B, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Berikut arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, membentuk identitas atau jati diri bangsa. Kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Ketiga, memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Keempat,
pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan. Kelima, sarana pemersatu bangsa dan negara. Demikian materi pembelajaran bab 1 kelas 8 SMP. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.